Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Fikri Manaf LC rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari nikmat sehat, sempat, dan juga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyusun acara yang berlangsung pada acara GSP kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, inti atau mauhidah hasanah. Acara yang keempat, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Halwa Hilmi Takia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya inti atau mauhidah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fikri Manaf LC yang kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sumangga wonten ing pepanggihan enjang menika ingkang langkung awal kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing kesempatan enjang menika kita tasih pinaringan kenikmatan kehidupan setelah kita diwafatkan oleh Allah. Sementara waktu dalam tidur kita, dalam istirahat malam kita, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi kali ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga pada pagi kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan, yang kita kerjakan secara berjamaah ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seperti orang yang melakukan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Siapapun yang mengerjakan sholat subuh berjamaah masjid, maka seperti seolah-olah orang itu melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Saya kira kula yakin kula panjenengan sedaya boten sanggup nglampahi sholat qiyamul lail semalam suntuk dari mulai bar ngisak sampai subuh. Boten kiat boten kiat, tapi pahala itu bisa kita peroleh hanya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah fadilah, keutamaan salah satunya dari kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mugi-mugi kita saged istiqomah. Mugi-mugi Allah maringi kegiatan, kekuatan, pertolongan dumateng kita sedaya saged melaksanakan sholat subuh secara berjamaah khususnya di masjid, dan mudah-mudahan keadaan seperti ini ketika kita melaksanakan agenda GSB, mudah-mudahan GSB ini tidak hanya di hari Ahad setiap pekan yang pertama setiap bulan, mudah-mudahan GSB ini setiap hari, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Yang kedua, mudah-mudahan pagi kali ini kita mendapatkan doa dari baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Ini doa dipanjatkan, dimunajatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup kepada umatnya. Karena ada apa kok Nabi sampai berdoa seperti itu? Bukankah keberkahan itu ada di sepanjang waktu? Allahumma barik li ummati li bukuriha atau fi bukuriha. Keberkahan itu
senantiasa ada di sepanjang waktu, tidak hanya pagi. Tapi kenapa Nabi secara khusus berdoa seperti itu? Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya, karena waktu pagi itu memang waktu untuk memulai aktivitas. Waktu untuk memulai aktivitas itu dimulai dari pagi. Mudah-mudahan ketika memulai aktivitas pagi itu, khususnya aktivitas pagi itu dimulai dengan menghadap kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu keberkahannya itu akan banyak diperoleh oleh seseorang tersebut. Uniknya, salah satu perawi hadis yang meriwayatkan hadis Nabi kalau yang isinya doa Allahumma barik li ummati, itu adalah seorang sahabat Nabi yang profesinya sebagai seorang pedagang, seorang tajir, seorang tajir atau pedagang. Apa yang dilakukan sahabat ini? Beliau mendapatkan keberkahan-keberkahan yang besar, yaitu dengan cara mengawali aktivitas paginya dengan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh selesai, memulai aktivitas mencari ma'isyah, mencari kehidupan di waktu pagi itu. Tentu setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, menjajakan dagangannya, apa yang terjadi? Mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keberkahan dengan keuntungan yang banyak. Itu salah satu keberkahan-keberkahan yang ada di waktu pagi. Mudah-mudahan kita memulai pagi ini dengan hal-hal yang berkah seperti ini. Mudah-mudahan keberkahan itu saged kita peroleh nanti di sepanjang waktu, sepanjang sehari kita kalau kita melakukan aktivitas kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, alhamdulillah pagi kali ini atau hari ini kita sudah memasuki tanggal 13 Sya'ban. 13 ini 13 atau 14 ini? 13 ya. 13 Sya'ban itu artinya tinggal hitungan beberapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan keberadaan kita di pagi kali ini menjadi bukti kalau kita semuanya itu sudah siap menyambut Ramadan. Pun siap dereng niki ibu-ibu niki nyambut Ramadan. Sampun nggih. Mugi-mugi pun siap menyambut Ramadan. Nah niki. Ini bagian dari cara kita untuk tadi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara kita mau memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu, adalah menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nah ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bentuk komitmen kita, bentuk kesungguhan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya Nabi SAW itu di dalam riwayat-riwayat yang ada itu, bagaimana kita itu menyambut Ramadan, kaifa nastaqbilu Ramadana, bagaimana kita itu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu berdoa, donga, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami sampai Ramadan. Terus Nabi niku mengajarkan kepada kita doa ini, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah berkailah atau ya Allah sampaikanlah umur kami sampai bulan
Ramadan. Dados saderenge Ramadan datang, nggih, Ramadan yang mulia itu datang, perbanyaklah doa ini. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami sampai bulan suci Ramadan. Ini adalah yu'allimuna an-nabiyyu annana qabla an nastaqbila Ramadana nad'ullaha wa yaqul Allahumma balighna Ramadan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita kedatangan bulan suci Ramadan itu kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Doa napa? Ya Allahumma balighna Ramadan. Maksudnya apa doa itu? Ay nas'alullaha ay yaj'alana ahya'an hatta yahilla alaina Ramadan. Nggih. Doa itu maksudnya kita memohon dumateng Allah supados Allah menjadikan kita itu hidup sampai apa? Sampai mangkeh napa? Datang Ramadan. Nah niku. Doa ini harus dimunajatkan terus, ya. Dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niku adalah cara kita menyambut Ramadan niku dengan memperbanyak doa itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mengajarkan doa ini kepada kita? Ngaten. Falimadza? Ngaten pertanyaan ngaten. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kenapa Nabi mengajarkan untuk memperbanyak doa itu? Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sampai bulan Ramadan. Nah itu karena Nabi SAW dalam riwayat yang lain itu dawuh ngeten, innamal a'malu bin niyati, ya itu, ya. Innamal a'malu bin niyat, ya. Siapa yang berniat untuk berpuasa, ya ngaten nggih. Man nawa ayyasuma ramadhana al-qadima, ya. Barang siapa yang punya niat, yang berniat untuk puasa Ramadan yang akan datang, ya. Dengan mulai saat ini, ya, kita kan sudah ini persiapan nyambut Ramadan. Berarti kita sudah ada planning, rencana. So nek Ramadan aku ameh poso. Nggih, manawa ayyasuma Ramadan, barang siapa berniat untuk melakukan puasa Ramadan wa yaqumal laila fihi, kemudian gadai niat mangke bangun malam atau melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, bahkan mangke punya rencana untuk iktikaf, bahkan mangke punya rencana untuk bersedekah, bahkan mangke punya niat untuk napa niki tadarus Quran, ngaten nggih, tadarus Quran dan lain-lain sebagainya, nggih, atau niat nanti untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya niku, nggih. Qadarullah menawi samangke, nggih. Allah Subhanahu wa taala niku napa? Menakdirkan kita meninggal dunia sebelum Ramadan. Nah, ngaten. Yang di sini kira-kira yakin nggak sampai Ramadan? Yang hadir di masjid ini, kira-kira panjenengan kita sedaya niki yakin umure tutup Ramadan mboten? Sapa sing yakin? Sinten sing yakin? Bu Kulsum yakin tutup Ramadan? Mboten yakin, mboten ngertos. Nggih. Mboten ngertos nek umure iki bakal tutup. Pak, kurang sedih no, Pak. Kurang hitungan berapa? 18 hari dah. 18 hari ya, kata atau 19 hari ya ngaten. Ramadan tinggal 19 atau 18 hari ke depan nah ngaten nggih. Tidak tahu, mboten ngertos umur kita niku dugi Ramadan. Nah ngaten nggih. Mboten ngertos niku. Wa illam yudrikhu. Ya niki. Kalau di sini disampaikan wa yuhassilu
kullal khairi alladhi ya'ti bi syahr al-karim. Ya, saufa ya'khudhu sawab hadha syahr wa illam yudrikhu. Ya. Menawi dengan takdir Allah umur kita niku tidak sampai Ramadan, cukup Ramadan kurang rong dino ono siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, cukup ngoten di antara yang ada di masjid ini. Mungkin tak mboten, ya mungkin baik. Nggih, bisa-bisa saja. Bu iso sing gede ya saged, sing tuwa saged, sing cilik-cilik niku nggih saged. Cilik mati niku nggih saged mawon. Nggih. Lagi main HP jusuk mati misalnya niku. Nah iso ae saged mawon. Karena memang kita boten ngertos ajal kita ngoten nggih. Ketika kita sudah punya niatan, planning, rencana mangke Ramadan mau gini, ya pun gadah rencana kebaikan akan ditunaikan di bulan suci Ramadan, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala niku menakdirkan kita meninggal, ya saat derenge Ramadan niku wa yuhassilu kullal khair. Orang itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala kebaikan yang terdapat pada bulan suci Ramadan, walaupun dia tidak sempat memasuki, bahkan tidak sempat beramal di dalam bulan suci Ramadan. Meskipun baru sempat, maka pentingnya niat itu seperti itu. Pentingnya niat. Maka kita sudah berusaha dongo itu sudah ada etikat untuk siap menyambut Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Itu kan berarti kita sudah siap. Sudah siap untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Kok qadarullah mau Allah menakdirkan kita umur kita tidak sampai Ramadan, itu kita sudah mendapatkan pahala penuh. Yang misalkan pahala penuh nopo? Pahala penuh poso Ramadan. Meskipun mau orang lakoni poso Ramadan. Niku mendapatkan pahala penuh iktikaf meskipun kita tidak iktikaf. Akan mendapatkan pahala penuh sedekah meskipun kita tidak mengeluarkan sedekah, akan mendapatkan pahala penuh tadarus qiraatul Quran meskipun kita tidak tadarus atau membaca Al-Quran. Itulah pentingnya kita niatkan, yakni lau tuwfiya insanun wa kana fi niyyati ayyasuma. Maksudnya adalah seandainya seseorang itu meninggal wa kana fi niyyati ayyasuma, sebelum meninggal itu sudah ada niat nanti di Ramadan akan puasa, wa ya'takifa nanti di Ramadan akan iktikaf full di 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan, wa yaqra'ul Quran, sudah ada niat nanti membaca Quran, wa yaquma al-laila, sudah ada niat nanti di Ramadan akan sholat tarawih full, thumma tawaffahu Allahu qabla qudumis syahri, kemudian ternyata Allah mewafatkan orang tersebut sebelum kedatangan bulan Ramadan, fa innahu insyaallahu taala, orang itu insyaallah sayanalu sawab Ramadan, orang itu akan mendapatkan pahala Ramadan. Wal fal a'malu bin niyat. Ini kaidahnya. Fal a'malu bin niat. Amal itu tergantung apa? Niatnya. Panjenengan dalu kula yakin pun gadahi niat untuk hadir GSP ini kan. Kula yakin pun dipasang. Aku saesuk subuh ameh ring masjid menghadiri sholat subuh berjamaah. Dan pun saya yakin panjenengan yang hadir ini tadi malam sudah ada niat gitu. Kula yakin. Aku saesuk apa usaha tangi sedherenge subuh aku ning masjid. Niku kok misale qadarullah mau
Mboten tangi, mbok mergo kekeselen, ngoten nggih. Tangi-tangi napa jam 5 misale, ngoten. Tangi-tangi jam 5. Niat saya panjenengan niku pun ditampi Gusti Allah. Jenengan mboten saged hadir teng masjid, ya ta? Mboten saged hadir di masjid, bahkan mboten saged salat jamaah. Ngoten. Bahkan betul sakit mengikuti kegiatan GSB misalnya, tapi jenengan pun gak ada niat. Saya esok, dalune pun gak ada kerentek ating. Saya esok aku ameh berangkat ring masjid untuk menghadiri kegiatan GSB niku. Kok qadarullah mau, nggih ra iso tangi, ngoten nggih, karena mungkin faktor apa mau angking kesele awake nggih karena mau sibuk kerja ngoten nggih. Tapi udah terbiasa biasanya, pun biasa ring masjid angger subuh iku mesti ring masjid. Wis terbiasa. Kok ndelalah hari ini ora iso tangi. Niku jenengan ngoten iku untuk pahala sempurna. Pok pahala napa? Sempurna. Nggih, misale Pak Ngarso biasa adzan napa niki? Adzan jam 3. Kok iki mau tak rungak-rungokno ora ana misale. Ternyata Pak Ngarso niku napa? Mungkin awake lagi sayang lah ngoten nggih. Ra adzan jam 3 ngoten misale niku. Biasane adzan. Insyaallah Pak Ngarso ya dapat pahala adzan meskipun ora adzan. Ngoten. Karena ada niat, udah ada niat baik mau untuk melakukan innamal a'malu binniyati. Oke. Yang kedua, bagaimana kita menyambut Ramadan? Ya, paling tidak sikap seorang muslim ketika mau hadir Ramadan paling tidak ada 3. Sikap seorang muslim ketika mau hadirnya bulan Ramadan. Yang pertama sikapnya ini kaget. Loh, Ramadan. Itu kaget, terus ada perasaan waduh Ramadan tekon ya. Gitu. Niku sikap pertama seseorang muslim menyikapi kedatangan Ramadan ngoten. Ya ngoten. Kaget dengan kedatangan Ramadan, bahkan merasa napa? Merasa waduh nek Ramadan teko ora iso ngene. Niku wonten ta mboten? Sing gadhahi perasaan ngoten ketika Ramadan mau hadir. Wonten nggih? Wonten. Niku nomor 1. Sing nomor 2, sikap seorang muslim ketika mau kedatangan Ramadan apa? Biasa aja. Sanggep biasa. Paling le ngono. Ngoten. Ramadan le paling le ngono ae. Ngoten. Biasa-biasa saja. Sing nomor 1 mau merasa napa-napa. Merasa kaget, bahkan waduh, ada perasaan waduh Ramadan teko ya Allah. Engko nek ngono aku ra iso ngene. Ngoten. Niku sikap yang pertama. Yang kedua mau biasa aja, acuh tak acuh. Ramadan teko ya lah, ora ya lah. Niku wonten enggak sikap seorang muslim seperti itu? Wonten. Nggih. Sikap yang ketiga. Nggih, 3 sikap seorang muslim menghadapi Ramadan. Yang ketiga. Nah, niki mudah-mudahan yang ketiga termasuk diri kita. Ya. Yang ketiga ini mudah-mudahan masuk dalam diri kita semuanya. Napa? Senang dan gembira. Ngaten. Senang dan gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, niki kira-kira teng manahe kita sedaya niki ana rasa seneng ta mboten niki. Ramadan badhe dateng niki. Nggih. Seharusnya ngoten. Seharusnya sikap kita niku harus senang dan gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Malah mboten ngene waduh engko nek Ramadan aku ya ora iso ngene, ora iso ngono. Mboten ngoten. Justru menyambut Ramadan itu disambut dengan gembira. Memang seperti itu. Seharusnya sikap seorang muslim. Bahkan
jauh-jauh hari niku sudah disambut, ya. Kalau orang-orang soleh zaman riyen niku menyambut Ramadan niku malah 6 bulan sebelum kedatangannya, ya. 6 sasi saat dari Ramadan niku wis disambut. Berarti ada rasa senang, ada rasa gembira menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa gembira? Lah kan itu pertanyaannya. Kenapa orang muslim, orang mukmin itu gembira, senang nyambut Ramadan? Ya, niki. Masalahnya gembiranya itu niki. Bukan gembiranya anak-anak. Ya caci cilik niku ono sing seneng nek Ramadan datang, nggih. Nek akhir Ramadan engko iso tuku bajune anyar, sepatune anyar, sandale anyar dan sebagainya. Bukan senang atau gembiranya anak-anak kecil seperti itu, bukan. Kita menyambut kedatangan Ramadan itu gembira, bukan gembiranya anak-anak. Bukan caci cilik lho seneng nek ame bodo. Ngoten Ramadan me bodo engko baju baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Bukan gembiranya anak-anak, tapi kita gembira menyambut kedatangan Ramadan karena Ramadan bulan yang penuh dengan bonus-bonus pahala. Itu loh yang membuat kita senang, itu gembira itu. Ya, bulan di mana Allah memberikan banyak sekali pahala-pahala melimpah. Nah, bulan panen pahala. Itu yang membuat kita itu gembira. Seharusnya seperti itu. Ya, sikap seorang muslim menyikapi kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nggih, yang kedua yang sekaligus yang terakhir nggih. Bagaimana mau wis donga nggih, wis donga, memunajatkan doa Allahumma balighna Ramadan, kemudian kita sudah gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pengajaran kepada kita saat derenge Ramadan nggih. Nabi nggih maringi doa malih ngoten. Donga sing ngopo niki? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman nggih. Dados seorang muslim niku nggih nek mriki seorang muslim niku seharusnya daiman yataharral khaira. Seorang muslim niku selalu menginginkan kebaikan. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taharra al khaira yu'tihi." Ngaten. Man taharra al khaira yu'tihi. Napa artinya? Siapapun yang berhajat kepada kebaikan akan diberi. Nah, ngaten. Siapapun yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, punya hajat kebaikan, itu yu'tihi, orang itu akan diberi kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita nanti sudah mepet Ramadan, kita hina narul hilala an naqul, ketika kita sudah di akhir-akhir Sya'ban, apalagi nanti kalau sudah ditetapkan tanggal 1 Ramadan, Nabi mengajarkan doa kepada kita semuanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, keluarkanlah hilal atau bulan sabit ini dengan keberkahan, dengan keimanan, berikanlah keselamatan dan keislaman. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adiku. Atas Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allahu. Monggo kita ucapkan 3 kali, nanti dimunajatkan ketika sudah ditetapkan atau sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan. Allahumma, monggo
ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allahu malih Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allahu. Setunggal malih Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allahu. Ya Allah, keluarkanlah bulan sabit atau hilal ini pada kami dengan mendapatkan keamanan, dalam kondisi iman, dalam kondisi selamat, dalam kondisi Islam. Mudah-mudahan ketika kita mangkeh masuk Ramadan, kita dalam kondisi aman, dalam kondisi iman, dalam kondisi selamat, dalam kondisi Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terakhir kagem sedaya mawon wabil khusus bagi anak-anak nggih. Mohon diperhatikan tentang adab-adab ketika di masjid. Perhatikan nggih. Masjid itu beda dengan tempat yang lainnya. Beda tempat ning warung, beda karo ndok putih tempat pasar, nggih. Beda ta mboten? Beda. Tentunya ada adab-adabnya, nggih. Bagi semuanya lah, bagi semua jamaah, wabil khusus anak-anak, nggih. Terus memasuki masjid niku beda dengan memasuki gedung napa niki. Gedung napa misale aula beda, atau gedung tempat futsal beda, ya beda. Makanya adab-adab ketika masuk dalam masjid itu harus diperhatikan. Yang pertama, harus dalam kondisi napa? Ya suci, lebu masjid niku diutamakan, dianjurkan dalam kondisi napa? Suci. Aja anggere lebu bedang-bedeng. Jangan, harus dalam kondisi napa? Suci. Jangan anggere lebu mboten. Karena ini masjid. Yang kedua, nah, ini adabnya. Lebu masjid diutamakan. Lebu masjid yo napa? Dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah niki. Karena kita masuk ke masjid, bukan masuk ke napa mau ring pasar atau ring nggon warung, bukan. Nggih, adabe nek mlebu masjid niku napa? Nggih, mau wis suci dan gak suci, terus napa? Salat tahiyatul masjid. Yang ketiga, dilarang napa niki? Bersuara keras, bengok-bengok. Halo, tak cilik iki. Bukan melarang kalian untuk di masjid, tapi nek ndoro masjid itu aja bengak-bengok. Nah, tadi malam sampai jam berapa kamu? Tadi cilik iki dok. Bengak-bengok. Jam 11:30 udah bengak-bengok. Jerat-jerit. Bukan melarang kalian untuk di masjid, tapi kamu harus tahu adab-adabnya di masjid. Bengak-bengok, jerat-jerit lah monggo, tapi aja nek jero masjid, ono ning sawah lah, ning latar lah. Tapi ning jero masjid aja bengak-bengok jerat-jerit. Nah, ngoten. Apalagi apa? Gedah-gedok. Nah, mbok gedah-gedok apa sing digedah-gedok iku lho jero masjid iku. Dak-dok. Nah, itu. Perhatikan ya anak-anak nggih. Ha nggih. Bukan melarang kalian untuk masjid. Nah niku. Tapi adab-adab itu harus diketahui karena ini masjid bukan warung. Bukan
bukan warung. Nah, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga. Yang ketiga, yang keempat, jaga kebersihan. Nggih. Lebu masjid itu harus jaga kebersihan. Jangan sampai membawa kotoran sampah atau sengaja mengotori masjid. Enggak boleh. Ya. Harus apa? Menjaga kebersihan masjid. Apa meneh? Apa jarak mau membawa kotoran makanan ke dalam masjid ditinggal. Enggak boleh niku. Masjid itu harus dijaga kebersihannya. Nggih. Bagi khususnya anak-anak niki nggih, saya perhatikan, silakan kalian di dalam masjid ya apa-apa. Silakan tidur di masjid silakan. Tapi adab-adab itu harus diperhatikan. Ya nek iso nang masjid ya kudune menutup aurat. Heeh. Nang masjid kudune menutup aurat. Ya, Pak. Aurat. Ada yang tidak menutup aurat. Iku nganggo kathok terus sampai duri dengkul. Nah, itu enggak nutup aurat itu. Nggih, jero masjid aku nggo kathok sak dhuwure napa niki? Dengkul. Ha niku. Enggak ada etika itu, nggih. Mboten beradab. Harus dalam masjid dalam kondisi tadi ya suci ya itu, ya. Menjaga kebersihan, tutup auratnya, nah itu ya. Ojo napa mau, jangan bengak-bengok, ya, gembar-gembor ning jero masjid. Jaga kebersihan. Nah, ngoten. Iku ben nilai ngono lho, Mas. Halo. Ben nilai ibadah. Ora sekedar anggere ning masjid, anggere do nyekel HP, madhep ning pojok kono, do sekon HP, kathok sarunge dibuka, kathokan dhuwur dengkul. Nah niku. Jangan seperti itu. Ini masjid, ya. Ini masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kamu ndok pasar, ndok warung. Nah, ngaten. Sekali lagi, saya tidak melarang anak-anak kecil aktif di masjid. Apa di jero masjid silakan. Ya ngaten nggih. Terus yang terakhir, yo nek jero masjid yo mau kudune teti waktu. Nek waya istirahat, nggih main HP-ne yo terus-terusan. Ya. Cuma main HP, apalagi main HP sing ora manfaat misale. Nggih ora manfaat gitu. Niate ning masjid angger apa mau pengen buka HP. Ya ngaten. Sekali lagi khususnya anak-anak kecil sing lanang-lanang iki tidak dilarang untuk ke masjid, tidak, silakan ke masjid, tapi adab-adab itu harus diketahui. Ngoten nggih? Khususnya bagi anak-anak putra iki sing cilik-cilik iki, tadi malam iku tak rungokno iku jam 1 kuwi bengak-bengok iku. Ya ganggu tetangga sekitar yang sedang istirahat gitu. Ya, maka riyen mugi-mugi pertemuan pagi kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah sampai Ramadan yang akan datang dan mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kanthi doa afirmasi sareng-sareng. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.